tinggi. Begitu juga dengan kedua anaknya dan istrinya hidup bergelimang harta. Sedangkan Ibu Reni, menurut pandangan orang, dia kebalikan dari kakaknya yang hidup sederhana dan pas-pasan. Keluarga Pak Rian sedang duduk berkumpul dan membicarakan rencana liburan mereka ke luar negeri. Karena anak-anak dan istrinya merasa bosan dengan rutinitas kehidupan mereka sehari-hari. Akhirnya, keluarga Pak Rian memutuskan untuk pergi berlibur di Paris. Di saat waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, keluarga Ibu Reni sedang berkumpul di kamar dan membujuk suaminya untuk pergi ke rumah sakit karena suaminya sedang sakit. Anak-anak Ibu Reni terus membujuk bapaknya untuk pergi ke rumah sakit karena mereka berpikir bahwa dalam kesedihannya, Ibu Reni terbayang akan kehidupan saudaranya, yaitu Pak Rian, yang hidup berkelimpahan, sehingga Ibu Reni berinisiatif sendiri untuk mendatangi saudaranya, meminta bantuan untuk pengobatan suaminya. Ibu Reni mengetuk rumah Pak Rian dan dibukakan pintu oleh istri dan anak-anak Pak Rian. Dengan nada yang sedikit kasar dan ketus, istri Pak Rian bertanya kepada Ibu Reni, ada keperluan apa Ibu Reni datang ke rumah mereka? Ibu Reni berkata dengan pelan bahwa dia ingin bertemu dengan Pak Rian, saudaranya. Dengan kalimat yang tidak sopan, kedua anak Pak Rian berkata bahwa palingan Ibu Reni datang ke sini untuk meminta uang bapak mereka. Dengan sedikit kasar, istri Pak Rian bertanya lagi, ada keperluan apa Ibu Reni datang ke rumah mereka? Dengan menunduk dan sedikit ketakutan, Ibu Reni menjawab bahwa dia ingin meminjam uang saudaranya untuk berobat suaminya. Namun kembali dengan kasar, istri Pak Rian menyuruh Ibu Reni untuk pulang karena suaminya tidak ada di rumah dan dia sudah mengantuk ingin tidur. Ibu Reni memohon dengan sangat sambil berlutut, namun diusir oleh istri Pak Rian dan menutup pintu rumahnya. Sesampainya di rumah, Ibu Reni menceritakan bahwa dia baru saja dari rumah saudaranya untuk meminjam uang. Kemudian suami Ibu Reni berkata, semoga Pak Rian mau membantu mereka, karena Pak Rian selama ini hanya peduli dengan teman-temannya yang sama-sama kaya. Namun istrinya masih membesarkan hati suaminya bahwa jangan berpikiran seperti itu. Berdoa saja supaya kakaknya bisa meminjamkan uang kepada mereka. Ibu Reni dan keluarganya berkumpul di kamar dan berdoa bersama-sama untuk bapak mereka agar cepat sembuh, dan sekaligus berdoa juga buat kakaknya Pak Rian agar mau meminjamkan mereka uang untuk berobat. Di suatu ketika, Ibu Reni menelpon kakaknya Pak Rian dan menanyakan kabar dan tanya apakah Pak Rian sibuk atau tidak, karena Ibu Reni ingin sekali bercerita dengan kakaknya. Namun kata Pak Rian, dia sedang sibuk sekali mengurus bisnisnya. Ibu Reni tetap membujuk kakaknya untuk bertemu di hari Minggu ini. Dia ingin sekali bertemu kakaknya dan melihat kakaknya beribadah kembali. Namun Pak Rian, kakaknya menolak
karena hari Minggu Pak Rian ada jadwal rapat, dan sesudah rapat mereka akan pergi berlibur. Ibu Reni masih dengan sabar mengajak kakaknya beribadah, karena dia berkata bahwa semua yang dimiliki itu hanyalah titipan. Namun dengan sombongnya, Pak Rian berkata tidak usah ajari dia. Dia berkata bahwa adiknya saja yang rajin beribadah, Tuhan tidak memberikan berkat yang banyak kepada adiknya. Kata Pak Rian lagi, dia mempunyai banyak harta meskipun dia tidak beribadah. Kemudian Pak Rian memutuskan panggilan telepon Ibu Reni. Manusia tidak pernah mengetahui rancangan Tuhan, dan bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mendidik manusia tidak sama seperti keinginan manusia. Ketika suatu hari Pak Rian melakukan perjalanan bisnis, dia mengalami kecelakaan. Di siang hari itu, istri Pak Rian mendapat telepon dari rumah sakit dan mengabarkan bahwa suaminya kecelakaan mobil dan mengalami luka yang amat serius, sehingga Pak Rian mengalami kelumpuhan seumur hidup. Istri Pak Rian begitu terkejut mendengar kabar tersebut dan menangis sambil mengingat perbuatan-perbuatannya kepada Ibu Reni. Setelah kejadian kecelakaan itu, bisnis Pak Rian bangkrut dan istri beserta anak-anaknya meninggalkan Pak Rian karena sudah jatuh miskin. Maka adik perempuannya, Ibu Reni, datang mengambil dan bersedia merawat Pak Rian. Pak Rian meminta maaf kepada adiknya karena dia selalu mengabaikan adiknya dan selalu melewatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat adiknya mengajak untuk beribadah dan mendekat kepada Tuhan, Pak Rian sadar bahwa harta dan kenikmatan dunia hanyalah sementara. Hidup orang Kristen adalah hidup dalam kasih, tidak membeda-bedakan akan kaya. Karena hidup ini hanyalah persinggahan semata. Harta duniawi hanyalah pemberian dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, harta yang paling berharga adalah harta surgawi yang diimani dalam Kristus Yesus yang lahir dalam kehidupan kita.